Halo teman-teman, selamat datang di Sim Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan membahas teori tentang rabies. Tetap semangat ya, keep studying and let the magic work. Oke, sekarang kita akan membahas kasus yang cukup sering keluar dari bidang neurologi nih teman-teman, yaitu tentang rabies. Nah, rabies ini kalau keluar biasanya soalnya itu tentang manajemen vaksinasi ya. Jadi ini cukup spesifik, jadi sayang banget kalau teman-teman misalkan nggak bisa jawab dengan benar soalnya. Nah, poin SKDI-nya sendiri itu 3A, yaitu kita diminta untuk bisa memberikan tata laksana awal ya. Nah, dari definisinya, rabies itu merupakan penyakit infeksi akut sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies ya. Dia menginfeksi manusia melalui gigitan hewan terinfeksi. Contohnya itu bisa anjing, monyet, kucing, serigala, atau kelelawar. Nah, memang kalau di antara ini paling sering pelakunya itu anjing ya, teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa anjing bukan satu-satunya kemungkinan. Jadi, kalau nanti misalnya di soal itu digigit oleh serigala misalnya ya, agak malang nasibnya nih, maka tetap bisa rabies juga. Jadi kita harus tetap bisa masukin ke diagnosis banding. Etiologinya itu adalah virus rabies lyssavirus namanya. Dia termasuk famili Rhabdoviridae. Bentuknya seperti peluru berenvelop dan tipe genomnya adalah single-stranded RNA atau ssRNA. Nah, gambarnya seperti ini ya. Sekarang kita akan lihat patogenesisnya. Jadi, melalui gigitan hewan yang terinfeksi, virus rabiesnya itu terinokulasi ya atau tertempel pada jaringan kulit kita yang tidak intak. Dari paparan ini ada periode inkubasi selama 3-8 minggu di mana virusnya itu bermultiplikasi lalu mulai menginfeksi saraf perifer. Nah, dia juga mendapat akses ke aliran darah ya di sini. Gangguan saraf perifer ini akan menyebabkan timbulnya rasa panas disertai kesemutan pada daerah tempat bekas lukanya. Hal ini bisa terjadi itu bahkan setelah lukanya sembuh, teman-teman. Jadi misalnya, kan ini inkubasinya 3-8 minggu nih. Bisa aja si luka akutnya itu udah sembuh, udah menutup. Tapi gejala kesemutannya ini timbul kemudian. Nah, maka pasiennya pun bisa datang ke kita udah lupa tentang lukanya itu. Jadi, anamnesisnya harus kita pertajam ya. Selain itu, karena mulai memasuki pembuluh darah tadi virusnya, maka bisa timbul juga reaksi sistemik infeksi ya, seperti demam, malaise, mual, dan nyeri tenggorokan. Nah, dari saraf perifer ini, karena semua jaringan saraf itu berhubungan ya, maka virus juga bisa menyebar ke otak dan medula spinalis, sehingga fase berikutnya itu terjadi encephalomyelitis atau inflamasi pada otak dan medula spinalis ya. Nah, ini ditandai dengan adanya kecemasan dan agitasi. Selanjutnya, virus itu bisa kembali lagi menyebar ke syaraf tepi, tapi dengan lingkup yang lebih luas ya. Khususnya di daerah-daerah yang kaya akan suplai syaraf, seperti contohnya kelenjar air liur, kelenjar air mata, dan lain-lain. Nah, kejadian ini juga cenderung meningkatkan tonus simpatis ya. Jadi, pasiennya itu mulai mengalami hipersalivasi, hiperhidrosis, hiperlakrimasi ya, hiper semua, dan midriasis. Jadi, serba berair ya. Lalu pasiennya juga ada hidrofobia atau takut air. Nah, ini paling khas banget untuk rabies ya. Saya rasa sih di kasus lain belum ada yang hidrofobia seperti ini. Serta bisa juga fobia-fobia jenis lainnya. Selain itu, stimulus sensoris yang sederhana ya seperti tertiup angin atau kena sentuhan. Nah, itu bisa memicu terjadinya kejang, apnu, dan sianosis akibat spasme otot faringnya. Kalau udah timbul manifestasi neurologis yang seperti ini, maka survival rate dari pasiennya itu akan sangat kecil, teman-teman. Mortalitasnya bisa sampai 100% ya. Jadi kalau ditanya apa sih penyakit infeksi dengan case fatality rate atau CFR yang paling tinggi, maka jawabannya itu bukan Ebola, flu burung, itu bukan, tapi rabies ya. Rabies ini mortalitasnya sangat tinggi. Jadi penting banget buat kita memberikan pencegahan melalui vaksinasi dan serum anti rabies. Nah, gejala-gejala tadi bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa stadium. Kalau baru gejala sistemik infeksi virus yang umum, itu kita sebut dengan stadium prodromal. Kalau udah ada kesemutan, rasa panas, lalu mulai cemas dan agitasi, itu disebut stadium sensorik.
Nah, ingat aja ini udah ada kesemutan-kesemutan, itu kan pengalaman sensorik tuh. Berarti stadiumnya sensorik. Lalu kalau eksitasi, itu gejala yang kita anggap berat tadi, seperti hiper-hiper semua ini, hidrofobia, kejang, apnu, sianosis, serta takikardi. Nah, ada satu lagi yaitu stadium paralisis. Nah, kalau yang satu ini itu jika stadium eksitasinya tidak terjadi atau jika pasiennya belum meninggal di stadium eksitasi. Maka bisa terjadi stadium paralisis ini di mana parese otot itu terjadi secara progresif akibat kerusakan medula spinalis sehingga ujung-ujungnya sih pasiennya juga gagal nafas ya karena kelemahan otot pernafasan. Oke, bagian paling pentingnya sekarang adalah tata laksana. Pada pasien yang datang dengan luka akut atau datang sebelum simptomatik ya, itu tentunya bisa kita lakukan dulu wound toilet. Kita cuci lukanya dengan air mengalir selama 5-10 menit, lakukan debridement, berikan desinfektan, biasanya iodin ya atau betadine, lalu dilanjutkan dengan manajemen vaksinasi. Kita akan bahas algoritmanya di slide selanjutnya. Nah, kalau pasiennya datang saat udah gejala neurologisnya muncul, pertama kita harus isolasi pasiennya. Jauhkan dia dari segala stimulus sensoris ya yang bisa memicu kejang dan apnu. Lalu kita hanya bisa tata laksana secara suportif karena sejauh ini belum ada obat untuk kuratifnya rabies. Paling penting dan paling sering ditanyain di soal adalah algoritma pemberian vaksin dan serum anti rabiesnya ya atau VAR dan SAR. Nah, ini adalah algoritma originalnya dari Kemenkes. Kalau kita restyle ya jadinya seperti ini hanya dirapihin aja. Nah, kalau teman-teman udah mantep dan udah hafal dengan algoritma ini, itu udah bagus banget. Bisa langsung skip aja videonya ke bagian yang membahas mengenai dosis VAR dan SAR ya. Timestamp-nya ada di kolom deskripsi. Tapi kalau misalnya teman-teman belum hafal algoritmanya, saya ingin sharing sedikit tentang sudut pandang pribadi saya nih, gimana menurut saya untuk bisa menghafal si algoritmanya ini dengan lebih mudah dan lebih praktis. Di algoritma yang original ini, kita kan akan lihat dulu apakah hewannya bisa diobservasi selama 10-14 hari atau enggak ya. Baru masing-masing dibagi lagi apakah lukanya pada pasien itu risiko tinggi atau risiko rendah. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini yang diberi VAR dan SAR itu hanya luka yang risiko tinggi ya. Baik dia hewannya bisa ditangkap ataupun tidak bisa ditangkap, dua-duanya dikasih VAR dan SAR. Sedangkan kalau yang resiko rendah, itu SAR-nya udah pasti nggak dikasih. Nih, sampai ke alur-alur yang di bawahnya juga, untuk luka resiko rendah tidak dikasih SAR. Oleh karena itu, menurut saya lebih praktis ya kalau misalkan kita pindahin lukanya ini ke algoritma yang lebih atas. Nah, kenapa gitu? Karena biasanya di soal UKM PPD, mayoritas soalnya adalah pasien datang dengan luka yang resiko tinggi nih. Lalu ditanya apa selanjutnya yang dilakukan atau apa yang paling tepat dilakukan. Kalau kita udah terbiasa mikir seperti ini, maka nggak usah pusing hewannya bisa ditangkap atau enggak. Kalau lukanya udah resiko tinggi, pasti pertama kita harus kasih VAR dosis pertama dan SAR ya. Jadi resiko kita untuk menjadi pusing itu lebih minim gitu ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu nih, luka seperti apakah yang termasuk resiko tinggi ya. Jadi luka resiko tinggi itu bisa gigitan atau cakaran yang menyebabkan luka transdermal. Ya, dia mencapai ke dermis, jadi bukan hanya sekedar abrasi saja. Lalu dia juga menyebabkan pendarahan yang aktif. Jadi ada aliran darah ya, darahnya mengalir gitu dari lukanya. Bisa juga kontaminasi atau luka pada jaringan mukosa atau kulit yang memang sebelumnya sudah terbuka oleh liur atau kontaminan dari hewan. Nah, jadi kalau kena ke mukosa, misalkan kena ke kafum oris, nah itu kan lebih lemah pertahanannya dibandingkan dengan kulit yang ada di luar. Makanya sekadar kontaminasi liur aja dia udah termasuk resiko yang tinggi. Lalu kalau luka resiko rendah itu contohnya gigitan kecil ya atau play biting yang biasa dilakuin hewan peliharaan kita kalau misalkan lagi ngajak main gitu ya. Atau cakaran-cakaran yang hanya menyebabkan lecet tanpa pendarahan aktif. Kata kuncinya vulnus excoriatum ini ya. Jadi kalau ada vulnus excoriatum di soal, maka itu maksudnya adalah luka yang risiko rendah. Sedangkan kita bisa menganggap pasien tidak terpapar kalau hanya terjadi jilatan atau paparan liur pada kulit yang intak atau hanya menyentuh dan memberi makan hewan yang disangka rabies saja. Nah, setelah ini baru step selanjutnya kita pikirkan apakah hewan bisa ditangkap atau tidak ya. Pada luka yang risiko rendah,
Hal ini itu kita pikirkan untuk memutuskan apakah pasien perlu segera diberikan VAR atau tidak. Sedangkan pada luka yang resiko tinggi, kita perlu pikirkan juga nih bisa ditangkap atau enggak. Nah, buat apa ya? Padahal kan tadi pasiennya udah dikasih VAR dan SAR, udah dikasih di awal gitu ya. Lalu buat apa kita observasi lagi? Kan udah beres urusannya. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ini kita harus lihat untuk memutuskan apakah VAR-nya ini kita lanjut berikan sesuai jadwal ataukah tidak gitu ya. Jadi sama seperti vaksin polio, vaksin hepatitis B, vaksin rabies itu juga dikasih secara terjadwal ya. Jadi kalau misalkan hewannya bisa ditangkap dan diobservasi, lalu terbukti tidak rabies, jadi buat apa kita lanjutin VAR-nya sampai lengkap ya? Karena pemberian VAR ini sifatnya juga tidak rutin dan harganya juga dia sebenarnya cukup mahal. Jadi ada faktor ekonomi yang harus kita pertimbangkan juga dari pasiennya. Nah, seandainya tidak bisa ditangkap, maka kita nggak tahu nasib hewan itu gimana dan kita nggak tahu dia bener rabies atau enggak. Jadi daripada cari resiko dengan penyakit yang mortalitasnya 100%, lebih baik kita kasih VAR aja yang lengkap, ya kan? Kalau bisa ditangkap, untuk luka resiko rendah, kita tunda dulu VAR-nya ya. Jadi nggak dikasih apa-apa dan tunggu hasil observasi selama 10-14 hari. Ini juga sering menjebak nih teman-teman. Jadi saya sendiri sering salah gitu ya. Kirain di sini di luka resiko rendah ini dikasih VAR dosis pertama dulu, baru lengkapin nanti kalau udah terbukti rabies kan. Nah, ternyata enggak ya. Jadi kalau misalkan dia bisa diobservasi, kita nggak perlu kasih apa-apa dulu kalau memang lukanya resiko rendah. Nah, selanjutnya selama periode observasi ini, apakah hewannya beneran mati karena rabies atau enggak ya? Kalau misalkan dia tidak mati, artinya hewan itu bukan rabies. Jadi, pada luka resiko rendah, kita tidak usah berikan VAR sama sekali. Sedangkan pada luka resiko tinggi, kita bisa stop pemberian VAR-nya di titik itu. Kalau misalnya dia mati, maka kecurigaan terhadap rabiesnya itu meningkat ya. Jadi kita perlu berikan VAR sampai lengkap, baik di luka resiko tinggi maupun rendah. Biasanya clue di soal itu cuma sampai di sini aja. Tapi kalau memang mau dipastikan secara definitif itu hewannya mati karena rabies atau karena sebab lain, maka kita bisa lakukan pemeriksaan spesimen otak hewannya. Kalau lab buat periksanya nggak ada, kita anggap hewannya rabies aja, lalu kita berikan VAR sampai lengkap. Kalau misalkan bisa dicek dan hasilnya positif, tentu kita lanjutkan VAR-nya karena dia terbukti rabies ya. Sedangkan kalau hasilnya negatif, maka bisa kita stop VAR-nya di titik itu. Oke, jadi begini algoritmanya teman-teman. Memang agak ribet ya, tapi ini penting banget buat teman-teman bisa hafal dan bisa mengerti ya. Kalaupun teman-teman lebih nyaman sama algoritma yang originalnya, itu nggak apa-apa banget ya. Ini cuma sekedar preferensi pribadi saya aja ya, mungkin teman-teman bisa terbantu. Nah, nggak cukup sampai di situ, kita harus tahu juga dong berapa sih dosis VAR dan SAR-nya yang diberikan ya. Untuk SAR, pertama kita harus lakukan skin test dulu. Lihat apakah pasiennya punya reaksi hipersensitif terhadap SAR atau enggak ya. Kalau misalnya ada, maka harus dilakukan teknik desensitasi dulu. Cara pemberiannya, SAR itu diinfiltrasikan ya, jadi semacam diirigasi gitu ke lukanya langsung, sebagiannya aja. Lalu sisanya diberikan secara IM. Kalau misalkan lukanya udah nggak ada, ya udah berarti semuanya secara IM. Dosis totalnya 40 IU per kgbb untuk SAR heterolog, ini yang dari serum kuda ya, atau 20 IU per kgbb untuk SAR yang homolog atau dari serum manusia asli. Ini contoh merek dagangnya, kalau SAR heterolog itu Favirap, sedangkan SAR homolog itu Imogam. Nah, tentunya kalau tersedia kita akan lebih memilih yang homolog ya, yang dari manusia asli, teman-teman. Nah, harganya nih, jangan kaget ya. Yang heterolog itu sekitar 1,1 juta per pemberian. Dan yang homolog itu sekitar 3 juta. Nah, jadi ini mahal banget ya, teman-teman. Jadi makanya tadi harus secara bijaksana kita mempertimbangkan pemberiannya itu. Untuk vaksinasinya, karena dia hanya diberikan setelah paparan, maka bisa juga disebut post-exposure prophylaxis atau PEPFAR. Dosisnya setengah mili secara IM pada hari 0, 7, dan 21. Perlu diingat ini hari ya, bukan bulan. Jadi hari 0, hari 7, dan hari ke-21. Totalnya 3 dosis ya. Tapi kalau pasiennya pernah vaksin rabies lengkap sebelumnya dalam kurun 5 tahun, jadi dia pernah luka ya akibat hewan lalu diberi VAR lengkap dalam kurun 5 tahun terakhir,
Maka untuk kasus yang berikutnya ini, yang sekarang, cukup diberikan 0 dan hari 0 dan 3 saja. Jadi totalnya hanya 2 dosis. Tapi teman-teman nggak usah pusingin ini dulu ya, karena biasanya di soal nggak akan sampai sedalam ini dia pernah vaksin rabies gitu. Ini contoh merek dagangnya yaitu Verorab. Nah ini harganya sekitar 270.000 per dosisnya. Kalau lengkap 3 dosis berarti sekitaran 800.000. Nah inilah kenapa salah satunya kita perlu observasi tadi ya sebelum berikan VAR pada luka yang resiko rendah. Karena biayanya pun sebenarnya tidak murah. Terakhir tentang diagnosis banding. Nah mungkin teman-teman udah belajar tetanus nih. Sering mulai ketukar-tukar sama rabies, terutama mekanisme vaksinasi tetanus dan rabies gitu ya. Nah perbedaannya kalau dari riwayat dulu, itu kalau rabies terjadi setelah digigit hewan. Sedangkan kalau tetanus itu sebenarnya bisa pada semua luka terbuka. Jadi kasus gigitan hewan pun mungkin perlu diberikan vaksin tetanus ya. Tapi khusus di soal, biasanya mekanismenya itu tertusuk semacam besi atau semacam paku gitu ya. Lalu gejala khasnya kalau rabies itu ada hidrofobia dan hipersalivasi, sedangkan tetanus ada opistotonus dan trismus. Kalau manajemen vaksinasinya, pertama, kedua kasus ini harus kita lihat bagaimana lukanya, apakah tinggi atau rendah resiko. Lalu pembedanya, kalau pada tetanus itu penting banget kita pikirin kapan terakhir dia vaksin. Sedangkan kalau rabies yang tadi, kita pikirin apakah hewannya bisa ditangkap atau tidak. Nah, kalau tetanus ini dia menentukan banget apakah dia terakhir vaksin tetanusnya dalam 5 tahun kah, dalam 10 tahun, atau nggak pernah sama sekali. Jadi kalau ada soal rabies, terus ditanya tentang vaksinasi, terus teman-teman kepikiran, dia terakhir vaksin rabies kapan ya? Nah itu hati-hati ya. Bisa jadi itu ketukar teman-teman mikirnya sama yang tetanus. Karena biasanya rabies itu nggak akan sampai terakhir vaksin rabies kapan gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan tentang rabies. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Nanti kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!